Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Pencipta dan Yesus Kristus Juru Selamat, serta Roh Kudus penghibur kami. Hampirilah umat-Mu dalam ibadah ini, supaya iman kami semakin bertumbuh dan pengharapan hanya kepada-Mu. Sinarilah kami dengan kasih-Mu, supaya kami semakin mengasihi Engkau dan sesama kami, serta bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa pujian kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 3. Betapa indah
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan berlimpah kasih karunia, Engkau menghendaki agar kami mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun, kami sering dengan sengaja menabur benih perselisihan. Hati kami sering dipenuhi iri, dengki, dan dendam. Dalam kehidupan berjemaat, kami juga sering lalai melakukan tanggung jawab untuk mendoakan serta menasihati sesama. Kami sering mengabaikan kehendak-Mu demi memenuhi kehendak serta keinginan kami sendiri. Kehadapan-Mu ya Bapa, kami bersujud memohon pengampunan dosa. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan nyata hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 sampai 3. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Shalom, Horas, selamat pagi Bapak Inang dan pemuda. Selamat datang kami ucapkan kepada semua jemaat, dan kalau ada yang pertama kali beribadah di GPS Tangerang, selamat datang, selamat beribadah kami ucapkan. Adapun penegasan warta jemaat GPS Tangerang pada Minggu 13 Juli 2025 sebagai berikut. Yang pertama, petugas ibadah GPS Tangerang Minggu pagi, siang, dan pos PI wilayah Serpong untuk hari Minggu depan tanggal 20 Juli 2025. Ibadah pagi jam 7 WIB. Petugas Majelis Sektor 10 Pengkhotbah Pendeta Enos Purba
liturgi Situa Beni Sinaga, pujian Situa Torang Huta Barat, pendamping Warta Situa David Sembayak, persembahan Situa Darwin Haloho dan CSY Masli Boru Saragih, pelayan jemaat Situa Pariaman Tondang dan Situa Donald Simanjuntak, petugas lift Situa Sabarmen Simarmata, petugas parkir sama Lesmar Silalahi, untuk organis musik Darel Saragih, Debbie Boru Saragih, untuk song leader tim Jericho, untuk multimedia Jeffrey Pasaribu, Gilbert Saragih dan Widya Boru Saragih. Untuk ibadah siang jam 10 WIB, petugas Majelis Sektor 8, pengkhotbah Pendeta Enos Purba, liturgi Situa Amenson Haloho, pujian Samas Henry Purba, pendamping Situa Roni Doni Purba, persembahan Samas Maicen Sipayung dan CST Janual Purba, pelayan jemaat Situa Erdi Damanik dan CST Manro Sinaga, petugas lift Samas Weli Sitopu, petugas parkir Situa Maruli Samosir, organis Noah Purba, song leader tim Yudea, multimedia Roy Simarmata, Hosia Saragih dan Debbie Boru Saragih. Untuk petugas di ibadah pos PI jam 10 WIB, petugas Majelis Sektor 7, pengkhotbah Pendeta Oberlin Silalahi, liturgi Situa Edisman Damanik, pujian Situa Limer Saragih, pendamping Situa Tambatuah Purba, persembahan Situa Dapotman Saragih, Situa Ronselina Boru Saragih, pelayan jemaat Situa Jardes Ado Purba, petugas parkir Situa Risben Damanik, organis musik Noah Purba, song leader Ernala Boru Malau, Safrida Boru Purba, Hotni Simarmata, multimedia Helbert Sinaga, alamat pos PI Gapes Tangerang, Ruko Edison Permata Medang. Yang berikutnya petugas sekolah minggu 20 Juli 2025, kelas pagi jam 7 sampai jam 9, firman Tuhan kelas kecil Kak Nisa Sinaga, firman Tuhan kelas besar Kak Dinda Damanik, kelas Daud jam 10, MC Kak Kaneri Purba, pujian Kak Febri Purba, firman Tuhan Kak Sani Girsang, musik Kak Fania Saragih. Untuk kelas Daniel jam 10, MC Kak Mariana Haloho, firman Tuhan Kak Kristi Purba. Untuk kelas Paulus, firman Tuhan Abang Situa Teladan Saragih. Kelas Esther, firman Tuhan Abang Situa Robert Manihuruk. Untuk kelas pos PI, MC Kak Nilma Nenggolan, firman Tuhan kelas Timoteus Kak Ayu Saragih, firman Tuhan kelas Abraham Kak Meriani Marpaung. Berikutnya untuk jadwal pertonggoan di sektor 1 sampai 12. Sektor 1 Kamis 17 Juli 2025, tempat keluarga Bapak Roh Pinindo Purba Boru Sinaga, Jalan Perum Binong Indah Residence nomor C21. Untuk petugas ambilan dan maragenda pertonggoan bisa kita lihat di warta. Sektor 2 Kamis 17 Juli 2025, tempat keluarga Rudi Hotman Purba Boru Saragih, keluarga Inang Nursia Boru Saragih, alamat Jalan Sigura-Gura Raya nomor 15, Perumnas 2 Tangerang. Sektor 3 hari Kamis rapat panitia ulang tahun GPS Tangerang. Sektor 4 Kamis 17 Juli pertonggoan Pangapohon, tempat keluarga Maruba Nebaho, alamat perumahan Arkadia Batu Ceper. Sektor 5 Kamis 17 Juli 2025, tempat keluarga Hendra Haloho Boru Sinaga, Jalan Lokapala 4 nomor 4. Sektor 6 Kamis 17 Juli 2025, tempat keluarga Situa Johan Petrus Pasaribu Rosmiani Boru Saragih, alamat Binong Permai. Sektor 7
Kamis 17 Juli 2025, tempat keluarga Bapak Jernih Sitanggang, Komplek Pengayoman, Jalan Kasasi 7, Blok C8, nomor 6, belakang Pengadilan Negeri Tangerang. Sektor 8, Kamis 17 Juli 2025, tempat keluarga CST Manro Sinaga Boru Sidauruk, alamat Jalan Empu Panuluh nomor 54. Sektor 10, Sabtu 19 Juli 2025, tempat keluarga Bapak Alfredi Purba Boru Nenggolan, Perum Pesona Lebak Wangi 2, Jalan Raja Wali, Blok B7, Sepatan Timur. Sektor 11, Pertongguan Pangapohon, Kamis 17 Juli 2025, tempat keluarga Situa Gapman Purba Boru Saragih, Modern Land. Sektor 12, Kamis 17 Juli 2025, tempat keluarga Dr. Rudi Sinaga Boru Siagian, De Latinos, Klaster Bahamas, Blok A2 nomor 23, BSD City. Sektor 9. Sektor 9 dibekukan sementara, akan kami bacakan keputusan rapat Majelis GKPS Tangerang pada Selasa tanggal 8 Juli 2025. Berdasarkan hasil rapat keputusan rapat Majelis GKPS Tangerang pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 terkait dengan keputusan pembekuan sementara Sektor 9 Jemaat GKPS Tangerang efektif terhitung sejak tanggal 8 Juli 2025. Sehubungan dengan pembekuan Sektor 9, maka segala tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawab Sektor 9 seperti petugas ibadah minggu dan panitia Natal GKPS Tangerang tahun 2025 akan dialihkan ke sektor lain sesuai dengan rotasi jadwal sektor di Jemaat GKPS Tangerang. Terkait dengan pembekuan sementara Sektor 9 tersebut, maka seluruh anggota Sektor 9 akan dilebur ke beberapa sektor sesuai dengan domisili keanggotaan sektor yang terdekat. PMJ akan melakukan pembagian sektor dari seluruh anggota Sektor 9, dan jika ada anggota ingin pindah untuk sementara ke sektor di luar dari sektor yang sudah ditetapkan oleh PMJ, mohon agar menyampaikannya secara langsung kepada PMJ GKPS Tangerang. Dan bagi sektor penempatan harus menerima pemindahan baik dari beberapa anggota Sektor 9, Majelis Sektor 9, maupun calon Majelis Sektor 9 seperti yang sudah diputuskan dalam rapat Majelis dan memberikan hak dan kewajiban sebagai mestinya. Pembagian sektor kepada anggota Sektor 9 dapat dilihat pada lampiran keputusan rapat Majelis ini. Tangerang 9 Juli 2025, Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Tangerang, masa pelayanan 2025-2030, ditandatangani Situa Sehat Tamanik, pengantar jemaat, Situa Rini Simarmata, Sekretaris Majelis Jemaat. Adapun daftar lampiran data pemindahan anggota Sektor 9 akan kami bacakan sebagai berikut. 1. Situa Bingtar Tamanik masuk ke Sektor 6, Situa Afan Setiawan Saragih masuk ke Sektor 7, Situa Mastron James Saragih ke Sektor 11, Situa Bonianto Sinaga ke Sektor 11, Situa Meritus Antoni Witman Girsang ke Sektor 6, Elperia Purba ke Sektor 7, Tefri Colin Saragi Sektor 7, Gideon Sinaga ke Sektor 11, Edi D. Saragi Sektor 7, Susanto Metrino Sipayung ke Sektor 7, Doli Wijaya Saragi ke Sektor 7, Neti Hot Mariana Purba Sektor 7, Jan Risen Budiarman Haloho ke Sektor 6, Alvin Godemius Leon Sektor 6, Ida Paulina Sinaga ke Sektor 11, Edo Kusuma Damanik ke Sektor 6, Situa Erdi Rahman Damanik ke Sektor 6, Ijon Hartawan Damanik Sektor 6, Ernawati Damanik ke Sektor 6, Thomas Diardo Saragi ke Sektor 12, Tri Sumarsin Saragi ke Sektor 11, Tadeo Antoni Supayung ke Sektor 6, Gloria Efrat Sandi Sipayung ke Sektor 12, Rismawani Purba ke Sektor 7, Indra Juni Francisco Sipayung ke Sektor 6. Dan satu lagi keputusan rapat majelis yaitu perpindahan keluarga Situa Emmanuel Purba dari Sektor 12 ke Sektor 6. Mari kita dukung melalui doa untuk kesembuhan bagi jemaat yang sedang sakit, yaitu Nyonya BT Simanjuntak Boru Hutagalung, Opung Johannes Boru, Inang Simatua dari Bapak Situa Emeritus Joni S. Haloho, Opname di RSCM Jakarta, Sektor 7.
berita duka cita telah dipanggil Tuhan inang yang kita kasihi, yaitu Inang Peralina Borusinaga, meninggal dunia pada 10 Juli 2025 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu kemarin. PMJ dan seluruh jemaat GPS Tangerang turut menyatakan berduka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga Situa Jadirman Seragih 11 Juli 2025. Rencana jam 1 siang hari ini akan dibawa ke gereja. Kepada kita semua anggota majelis dan jemaat diharapkan hadir jam 1 siang dan akan dimakamkan di pemakaman Selapajang. Seluruh PMJ dan jemaat GPS Tangerang turut berduka cita. Tingting Marpadan Marhajabuan, putra Hotman Sipayung Nyombahni, keluarga Nyonya Situa DJ Charlie Sipayung K. Boru Girsang, anggota Sektor 2 Gapas Tangerang, dengan Asnauli Boru Saragih, pemuda Sektor 4, Nyombahni keluarga Nyonya Sarsim Saragih Simarmata Mantarina Boru Purba, dari GPS Pulau Hanopan Resort Simanabun, akan diadakan pada hari Sabtu 19 Juli jam 9 pagi di GPS Tangerang. Yang bertugas Bani Parpadanan, Ambilan Pendeta Orberlin Silalahi, Doding Situa Rosminawati Purba, Galangan Samas Hengki Purba, dan CST John Madison Purba. Saksi-saksi Situa Ardibal Saragih, Samas Joni Purba. Untuk pertemuan seksi Bapak GPS Tangerang Jumat 18 Juli jam 20.00, yang bertugas Sektor 7, yang bertugas nama-nama petugas bisa kita lihat di warta. Untuk PA Seksi Inang, hari Jumat 17 Juli 2025, Ambilan Pendeta Prima Saragih, waktu jam 8 malam sampai jam 10 di GPS Tangerang. Nama-nama yang bertugas bisa kita lihat di warta. Untuk PA Lansia GPS Tangerang, Jumat 18 Juli jam 17.00, Ambilan Pendeta Oberlin Silalahi, agenda dan doding Situa Emeritus Farelikson Saragih. Untuk kelas Marguru dan Katekisasi Sidi, pertemuan ke-17, hari Sabtu 19 Juli pukul 16 di ruang Ester, pengajar Pendeta Elvarini Purba. Jadwal sermon majelis hari Selasa 15 Juli pukul 19.30, moderator Situa Elman Damanik, narasumber Pendeta Prima A. Saragih. Untuk sermon 22 Juli pukul 19.30, moderator Situa Irwan Saragih, narasumber Pendeta Oberlin Silalahi. Aksi donor darah dalam rangka menyambut hari ulang tahun GPS Tangerang akan diadakan Minggu 3 Agustus 2025 pukul 11 sampai 15, berlokasi di GSG GPS Tangerang. Diharapkan agar jemaat yang belum mendaftar bisa mendaftar ke panitia HUT dan sektor masing-masing. Untuk pertemuan Inang Resort GPS Tangerang, pertemuan yang kedua diadakan hari Minggu 27 Juli pukul 12.30, tempat di GSG GPS Tangerang. Rapat evaluasi program dan keuangan semester 1 tahun 2025 untuk semua seksi sekolah minggu nama poso, Bapak, Inang, pengurus sektor 1 sampai 12, semua badan pos panitia diadakan Minggu 27 Juli 2025 selesai ibadah siang. Demikian penegasan warta pada minggu hari ini. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk panitia. Untuk parkir, kami panggilkan pendeta untuk membawakan doa. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukurnya bagi-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami selama 1 minggu ini. Kami boleh melalui detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami sehingga kami boleh ada hingga pada saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan ketika Engkau juga sudah mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama jemaat. Bila Bapa melalui ibadah kami ini, kami semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan, dan kami juga semakin dimampukan untuk melalui setiap tantangan dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di surga, di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu, banyak program yang sedang dilaksanakan untuk tahun ini. Terus Tuhan buat pengadaan gedung parkir yang pada saat ini juga Tuhan sedang dalam proses pembangunan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami yang Tuhan juga sudah limpahkan bagi kami melalui berkat-berkat yang Kau berikan melalui pekerjaan kami. Sehingga di dalam doa kami pada waktu yang sudah ditentukan, gedung ataupun lahan parkir boleh selesai dan boleh kami manfaatkan sebagai sarana pendukung untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap kegiatan di gereja ini. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami akan menyerahkan persembahan kami, karena Tuhan yang senantiasa memberkati kami dan setiap pekerjaan tangan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Dari Kidung Jemaat nomor 248B,
ayat 1 sampai ayat 3. Yesus Raja yang menang, sejak ledaran surya terang, seputar dunia, mengalahkan selamanya. Tangannya mengasembah, tak putus naik kepadanya. Namanya Tuhan Kudus, dipuji umatnya terus. Segala bangsa dunia memuliakan kasih-Nya, dan suara anak berseru, ya Tuhan agung nama-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, Minggu 4 setelah Trinitatis, 13 Juli 2025, diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-30, ayat 15 sampai ayat 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kehidupan atau kematian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seiring dengan topik minggu kita, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya, ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, sebagaimana kita juga sudah sering dengarkan dalam kehidupan kita setiap hari, bahwa hidup ini adalah pilihan. Ya, jadi benar,
Dan itu juga bersumber daripada Tuhan yang menjadikan kita sebagai manusia. Bahkan dalam konteks khotbah kita pada minggu hari ini, di tengah-tengah perjalanan umat Tuhan bangsa Israel, ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan senantiasa menyertai mereka, dan Tuhan juga sudah menjanjikan apa yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Walaupun untuk sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan, banyak hal atau banyak kesulitan yang harus mereka hadapi. Lalu kepada umat Israel, Tuhan mau katakan, ya, walaupun mereka sebagai bangsa ataupun umat pilihan Tuhan, kepada mereka diberikan pilihan. Apakah mereka mau tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan walaupun banyak kesulitan yang harus mereka hadapi, atau memilih jalan lain. Jadi sekali lagi, Bapak Inang, jemaat nama bos yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hidup ini adalah pilihan. Dalam hal apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, bahkan ketika kita melangkah, itu juga adalah pilihan. Boleh melihat, boleh juga tidak. Boleh mendengar, tapi sekalipun kita punya telinga, boleh juga tidak. Bahkan ketika Tuhan juga memberikan mulut bagi kita, kita boleh berbicara, boleh juga tidak. Kita boleh makan, tapi boleh juga tidak. Itulah pilihan. Tetapi Bapak Inang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, melalui kitab Ulangan ini, Tuhan mau mengingatkan bangsa Israel, ya, umat yang Dia kasihi, melalui Musa yang bawa mereka keluar dari tanah Mesir di dalam masa tuanya. Katakan kepada mereka, hai umat Israel, buatlah pilihan. Di Kanaan ada kehidupan, memang di perjalanan menantang tentang kematian. Demikian juga kita dalam kehidupan ini. Jelas bahwa tujuan kita sudah disediakan oleh Tuhan, sebagaimana kita imani bahwa ada tempat, ada surga yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi kita sedang dalam perjalanan. Surga disediakan oleh Tuhan, kita juga dipilih oleh Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikan pilihan bagi kita. Apakah kita berhenti di perjalanan di tengah-tengah dunia ini karena godaan dunia ini, atau terus berjalan sehingga kita sampai kepada tempat yang disediakan oleh Tuhan. Dikatakan kepadamu, kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikian di ayat 19. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bahkan juga dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita memasuki hari-hari yang baru, setiap kita bangun pagi, kita diperhadapkan dengan pilihan dan keputusan yang teramat penting dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi, ketika kita bangun, kita juga sudah ditetapkan untuk menentukan pilihan yang menentukan kehidupan kita. Apakah kita memilih untuk menjalani hidup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan Tuhan? Apakah kita memilih untuk melibatkan Tuhan di setiap rencana hari ini, atau segala sesuatu kita putuskan atau pikirkan sendiri, bahkan kita jalankan sendiri? Lalu kepada umat Tuhan dan juga kepada kita juga mau diperhadapkan, apakah kita memilih untuk taat menurut pimpinan Roh Kudus atau hidup menuruti keinginan daging kita? Bahkan untuk hal-hal yang lain, apakah kita memilih untuk menjaga lidah kita sebaik mungkin, atau kita membiarkan lidah kita memperkatakan perkataan yang sia-sia, yang sembrono, yang dapat melukai dan menyakiti hati kita dan juga menyakiti hati orang lain? Apakah kita memilih untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, atau membiarkan hati kita diliputi oleh rasa dendam, amarah, dan sakit hati? Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Itu juga ada pilihan.
ketika diajukan beberapa pertanyaan sebelum kita menerima roti dan anggur. Apakah engkau mau, apakah engkau bersedia, itu juga adalah pilihan. Sehingga melalui renungan kita pada minggu hari ini dan juga nantinya melalui sakramen perjamuan kudus kita juga ditantang untuk hal yang satu ini dalam kehidupan kita setiap hari. Di sana dikatakan, apakah engkau mau mengampuni saudaramu yang berdosa kepadamu? Apakah engkau mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Itu juga adalah pilihan. Tapi yang jelas, keputusan ataupun jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan bahwa kita harus mengampuni, ketika itu kita lakukan, dan firman Tuhan mengatakan kita akan mendapatkan kehidupan dan kita akan mendapatkan kenyamanan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Bahkan untuk hal lain juga Tuhan juga sudah mengatakan, pilihlah mengasihi saudara, mengampuni saudara, atau sebaliknya. Tapi untuk jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Bahkan dia mengatakan, dia juga menjanjikan, dia akan memberkati umat Tuhan, berkati Israel dan juga kita hingga pada saat ini. Sehingga melalui konteks kehidupan umat Israel pada saat itu, Musa memberikan sebuah pilihan hidup dan mereka harus membuat keputusan yang tegas mana yang mereka pilih. Yang pertama, taat. Kalau mereka mau taat dan mengasihi Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan berpegang kepada perintah, ketetapan dan peraturannya, maka kehidupan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan dan berkat akan mengikuti hidup mereka. Dan ini adalah firman Tuhan sekali lagi, bahwa umat Tuhan, setiap orang yang mau hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus dan juga berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya sebagaimana dikatakan di dalam ayat 16, maka kehidupan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan bahkan juga berkat akan mengikuti hidup orang percaya dan juga hidup kita. Kita mendambakan kehidupan, tetapi tidak hanya kehidupan, tapi kita juga menginginkan kemenangan karena kita menjalani pertandingan. Bahkan kita juga menginginkan keberhasilan karena kita berkarya dalam kehidupan ini. Bahkan kita juga berharap untuk setiap hal yang kita lakukan, kita juga mendapatkan keberuntungan. Bahkan dikatakan juga setiap orang merindukan berkat untuk mengikuti kehidupan kita. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi sebagaimana Musa mengatakan kepada orang Israel ketika itu, dia juga pilihan kepada kita. Yang pertama taat, kemudian yang kedua tidak taat. Kalau mereka tetap saja mengeraskan hati, memberontak, tidak mau melakukan kehendak Tuhan, seperti dikatakan di dalam ayat 17, jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain, menyembah Baal, patung yang dibuat oleh mereka. Dan dikatakan di sini juga, ketika mereka juga beribadah kepada Allah lain, kepada Baal, kepada patung yang mereka buat. Firman Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel dan juga kepada kita, dikatakan bahwa pintu-pintu berkat akan semakin tertutup dan kutuk akan mengikuti hidup mereka. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita ditawarkan pilihan taat atau tidak taat. Tapi yang jelas memang keduanya punya konsekuensi. Taat kehidupan, tidak taat adalah kematian. Taat keberhasilan, tidak taat adalah kegagalan. Sehingga melalui renungan kita menjadi evaluasi dan juga refleksi dalam kehidupan kita setiap hari, bagaimana kita dalam kehidupan ini untuk selalu memilih mengasihi Tuhan dan juga hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan tidak hanya sekedar menyebutkan nama Tuhan. Mengasihi Tuhan tidak hanya sekadar beribadah,
Kita tahu bahwa umat Israel adalah orang yang taat beribadah. Tetapi di luar ibadah mereka, ternyata mereka tidak mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Sehingga kita melihat ketika mereka menjadi budak di Mesir, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan juga mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Karena memang dalam perjalanan untuk menuju jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, bahkan untuk mencapai tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan, banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Tapi fakta mengatakan bahwa di perjalanan ternyata mereka juga tidak taat atau tidak setia kepada Tuhan. Sehingga dalam perjalanan itu kita melihat bahwa banyak kesulitan yang mereka hadapi. Dan ketika mereka taat, di sana mereka juga boleh merasakan bahwa Allah senantiasa mencukupkan apa yang mereka perlukan di dalam perjalanan kehidupan mereka hingga sampai ke tanah Kanaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menegaskan kepada kita pada minggu hari ini, dan untuk meyakinkan kita juga bahwa sama seperti Israel, kita juga adalah umat pilihan Tuhan. Sekali lagi, kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, kita juga diberikan kesempatan untuk memilih, kita mau dipilih atau tidak. Sama seperti kita, sekolah juga tentang pilihan, menikah juga tentang pilihan. Siapa pendamping hidupmu, pendamping hidup kita itu juga adalah pilihan. Tapi yang jelas, ketika kita mengambil keputusan untuk memilih A, kalau kita tetap setia dan menuruti aturan, tentu kehidupan juga akan menjadi bagian yang akan kita boleh nikmati dalam kehidupan ini. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kita juga tidak hal-hal yang salah dengan pilihan kita. Mungkin dalam prosesnya kita tidak berjalan menurut aturan yang sudah dibuat sesuai dengan apa yang kita sudah pilih. Sama dengan pernikahan. Kita berbicara tentang kehidupan kita. Aturan pernikahan itu jelas. Ya. Sehingga ketika orang mengatakan, Tuhan ini tidak jodohku, ini tidak pasanganku, itu tidak benar. Karena ketika kita memilih, itu adalah keputusan yang terakhir. Tapi sekali lagi, kita memilih, kita mengasihi, baik Tuhan baik orang lain. Ketika kita tidak berjalan di dalam jalan yang sepatutnya, tentu itu juga akan mendatangkan kecelakaan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga melalui renungan kita pada minggu hari ini, sekali lagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pilihlah untuk mengasihi Tuhan, pilihlah untuk taat kepada Tuhan, dan pilihlah untuk tetap juga berjalan di dalam jalannya, walaupun dalam perjalanan itu ketika ada hal yang sulit yang mungkin membuat kita agak menyimpang, tapi ketika kita membuat pilihan tetap hidup dalam Tuhan, Tuhan juga akan senantiasa menuntun kita. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita boleh terima pada saat ini, terutama di zaman sekarang, di masa-masa akhir ini, di masa-masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita diperhadapkan dengan ujian dan tantangan yang semakin berat. Kalau Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan bahwa iblis dengan segala tipu dayanya semakin meningkatkan intensitas kinerjanya. Jadi sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi, demikian juga kuasa kejahatan, demikian juga iblis berkarya dalam kehidupan ini. Melalui segala sesuatu yang ada di dunia ini, dia juga memanfaatkan untuk mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya. Dikatakan di sana bahwa iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya dengan menawarkan segala kenyamanan dan kenikmatan duniawi. Karena itu Tuhan menuntut sebuah ketegasan dalam diri setiap orang percaya di tengah-tengah kita untuk membuat pilihan hidup yang benar. Sekali lagi, di hadapan kita ada dua pilihan yang sangat kontradiktif, kehidupan dan kematian. Mana kita pilih?
Setiap orang pasti memilih kehidupan. Amin. Itu pasti. Sehingga di dalam firman Tuhan dengan kedatangan Yesus, walaupun terjadi kematian, selalu mengatakan bahwa di balik kematian Tuhan juga sudah menyediakan kehidupan. Sehingga kita perlu takut dalam kehidupan ini, karena Tuhan selalu memberikan pilihan yang membawa kepada kehidupan, yang membawa kepada berkat, yang membawa kepada keberhasilan. Untuk itu mari Bapak Inang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk tetap juga mengambil keputusan apapun yang terjadi, bahwa kita tetap memilih mengasihi Tuhan dan mengikuti aturannya, karena di sana ada kehidupan, di sana ada berkat, di sana ada keberhasilan. Dan kita harus yakin bahwa dalam perjalanan kehidupan kita Allah senantiasa menyertai kita. Yang terakhir, kita tidak boleh berdiri di tengah, ya, artinya bersikap kompromi ataupun suam-suam kuku, atau dalam mengikut Tuhan tidak ada istilah ya 50-50, ya 50-50, setengah dari kita, setengah dari Tuhan. Karena yang dari kita, karena kelemahan kita, belum tentu itu mendatangkan kehidupan. Sehingga sekali lagi, kita tidak boleh berdiri di tengah, kita tidak boleh berkompromi, tidak boleh suam-suam kuku, tidak ada istilah 50-50, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan berlimpah kasih. Karena itu Ia tidak menginginkan anak-anaknya, tidak menginginkan kita sebagai orang percaya mengalami kematian, tapi Dia ingin supaya kita mendapatkan kehidupan dan keberhasilan, sehingga Dia juga rela mengorbankan dirinya untuk kehidupan kita. Tuhan mau kita memilih kehidupan, sekali lagi mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, dan taat melakukan kehendak-Nya. Yang paling terakhir, sekali lagi, sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus, juga ada pilihan. Mari kita mau mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Jangan buat pilihan yang lain. Sekali lagi, mari kita pilih, kita mau mengampuni orang lain. Amin. Itu adalah pilihan yang sudah diberikan oleh Tuhan, tidak ada yang lain. Karena Tuhan sendiri juga sudah memilih untuk mau mengampuni kita tanpa usaha apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, dengan tujuan supaya kita juga menjadi pemilik kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini, yang mengajak kami untuk senantiasa memilih untuk mengasihi Tuhan dan juga hidup menurut jalan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan bahwa pilihan yang Kau sudah tawarkan di tengah-tengah umat-Mu Israel juga berlaku dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuntun kami Tuhan untuk kami senantiasa memilih jalan Tuhan. Bahkan setiap persoalan yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan ini, apapun sulitnya, kami akan percaya ketika kami memilih mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan Tuhan, kehidupan akan menjadi bagian dari kehidupan kami. Berkat keberhasilan itu juga sudah janjikan buat kehidupan kami. Bahkan Tuhan juga sudah berikan bagi kami, di mana Tuhan juga sudah membuat pilihan untuk senantiasa mengasihi kami dengan kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, dan juga sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus sebagai kehadiran Tuhan untuk memberikan pengampunan dosa kepada kami. Ajari kami Tuhan, sebagaimana Engkau juga sudah mengampuni kami melalui Yesus Kristus, kami juga satu dengan yang lain dengan berbagai persoalan. Ajari kami Tuhan untuk boleh saling mengampuni dalam kehidupan ini. Ajari kami Bapa, walaupun sulit, untuk kami memilih senantiasa mau mengampuni dalam kehidupan, karena itu adalah berkat
karena itu adalah keberhasilan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa buat Nyonya BT Simanjuntak Boru Huta Galung, Opung Johannes Boru, Inang Simatua dari Bapak Situa Emeritus Joni Saloho yang sedang dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Engkau hadir Tuhan tengah-tengah kehidupannya, memberikan kekuatan, bahkan Engkau juga memberkati setiap obat, perawatan dari rumah sakit, sehingga dia boleh juga merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah penyakit yang dia alami. Dan juga buat keluarga Tuhan, Kau senantiasa yang menyertai. Kami juga Tuhan mau berdoa buat keluarga yang kami kasihi, yang sedang berduka, yaitu keluarga yang ditinggalkan oleh Inang Poralina Borusinaga, dan juga yang ditinggal oleh Bapak Situa Jadirman Saragi. Kau hibur Tuhan keluarga melalui firman-Mu. Kau berikan Tuhan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga melalui duka yang boleh mereka alami, itu juga menjadi cara Tuhan untuk memberikan hal-hal yang positif dalam kehidupan mereka, di dalam perjalanan kehidupan, sehingga keluarga yang ditinggal juga tetap bertumbuh di dalam iman percaya hanya kepada Tuhan. Terus Tuhan buat cara penguburan dari Situa Jadirman Saragi yang akan diadakan nanti di gereja ini, biarlah Tuhan senantiasa yang menyertai kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat keluarga Van Bosco Saragi Inang Indri Borus Tepu, di mana Tuhan telah mengaruniakan seorang putra tengah-tengah keluarga mereka. Doa kami Tuhan, Engkau berkati putra yang Tuhan sudah berikan bagi mereka dalam kesehatannya, bahkan setiap perawatan dokter senantiasa boleh memberikan pemulihan dan kesehatan yang sempurna bagi putra mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini, baik ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang memiliki kami, Kau juga yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan hari lepas hari, tahun lepas tahun. Untuk itu Bapa, kami mau berdoa kepada Revi Yuliarni Putri Borusi Marmata, Kosmo Sembiring, Elin Lihoni Saragi, Juan Ivander Purba, Claire Patricia Nahasia Sipayung, Bahtra Murdiono Purba, Situa Emeritus Jadi Sipayung, Roy Kristen Purba, Roy Christopher Purba, Johan Pitaro Pasa Purba, Situa Rika Evi Hertanti Saragi, Dorni Rustiani Purba, Evelyn Alitsa Boru Saragi, Iren Sarah Kesia Sumbayak, Leni Yulina Malau, Yulita Afriani Boru Sidauruk, Syama Sendri Julianto Purba, Situa Friska Juliana Purba Sidalolok, Apriani Mega Sintia Purba, Nurmaida Boru Silaban, Reni Yulianti Boru Tondang, Adriel Kenan Bing Krilo Leon, Tiona Sevania Boru Purba, Roni Budiharto Limbong, Jo Dominik Girsang, Vanro Diarno Nenggolan, Christian Bonardo Saragi, Renta Boru Silaban, Safrida Suryanti Purba, Eklesia Juli Ananda Pasaribu, Teresa El Saragi, Sebastian Fabio Purba, Herliwati Saragi, Devia Puspita Sari Girsang, Yesi Glory Damayanti Borudamanik, Dareli
Timothy Ginting, Keila Tiffany Saragi, Noak Nathanael Hotlan Sinaga, Julie Karen Anabel Boruhaloho, dan Diana Siahaan. Kami juga Tuhan berdoa buat orang tua kami yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kami mau berdoa buat si tua Emeritus Farilik Saragi, Inang Hotma Rosmelina Borupurba, Bapak Manto Girsang, Inang Situa Erna Aprilianti Boromunte, Bapak Situa Hotma Rulitua Samosir, Inang Keti Boru Sinaga, Bapak Situa Elmanda Manik, Inang Nurmaida Boru Silaban, Bapak Alvin Godeamus Leon Purba, Inang Friska Meilinawati Boru Damanik, dan Bapak Boy Eko Putra Damanik, Inang Baby R Iomaro Boru Purba. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga perjalanan rumah tangga keluarga mereka ke depan, sehingga juga mereka menjadi keluarga yang berhikmat dan yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap kegiatan di tengah-tengah gerejamu di minggu-minggu ini. Tuhan senantiasa memberkatinya. Dan juga untuk perjamuan kudus yang akan kami lakukan sebentar lagi, biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga segala sesuatu yang boleh kami respon melalui perjamuan kudus itu adalah respon dari hati kami yang terdalam, sehingga kami boleh merasakan melalui perjamuan kudus Tuhan senantiasa sudah menghapus dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang kita memberikan persembahan kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Diberikan kepada kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang sekalian Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus Kristus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau adalah sumber keselamatan dan kehidupan yang kekal melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah rela berkorban untuk menebus kami orang berdosa. Pada saat ini kami hendak menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan mengasihani kami. Kiranya Roh Kudus membuka hati serta meneguhkan iman kami, agar semakin mempercayai keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pada saat ini rindu menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerimanya, selayaknya kita harus lebih dahulu mengetahui dengan jelas apa arti dan makna perjamuan kudus bagi kita. Tuhan Allah telah menganugerahkan keselamatan dan keampunan dosa kita atas segala pelanggaran terhadap Taurat dan firman Tuhan, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka setiap orang yang menyesali dosa-dosanya dan mau bertobat serta bersedia menerima perjamuan kudus dari Tuhan, dia akan memperoleh keampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita harus jujur mengakui bahwa kita adalah orang yang penuh dosa dan banyak kekurangan di hadapan Tuhan dan sesama manusia, sehingga layak mendapat hukuman dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita sungguh merindukan belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Marilah kita datang ke hadapan-Nya di dalam ketulusan dan kerendahan hati, memohon anugerah-Nya. Hendaklah kita lebih dahulu memeriksa diri di hadapan Tuhan Allah dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Marilah kita bangkit berdiri. Apakah saudara mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa sejak dilahirkan, serta berdosa karena pelanggaran terhadap Taurat dan firman Tuhan, sehingga patut menerima hukuman? Apakah saudara sungguh-sungguh mengakui? Apakah saudara sungguh-sungguh merasa sedih serta menyesali dosa-dosamu
Dan apakah saudara sungguh-sungguh memohon supaya bebas dari kuasa dosamu? Apakah saudara sungguh-sungguh? Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit untuk menanggung dan menghapus dosa saudara? Apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara percaya? Apakah saudara bersedia menerima hidup baru dengan menghayati pengampunan dosa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara bersedia berdamai dengan orang yang selalu mengganggu ketenangan hatimu dan orang yang berbuat jahat kepadamu? Apakah saudara bersedia mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepadamu? Apakah saudara bersedia? Jika demikian, marilah kita masing-masing memohon keampunan dosa kita, dosa terhadap Tuhan Allah. Dosa terhadap keluarga dan sesama. Dosa terhadap masyarakat, lingkungan, dan seluruh ciptaan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa sejak dilahirkan. Demikian juga berdosa karena pelanggaran terhadap Tuhan dan melalui firman-Mu. Kami patut menerima hukuman-Mu pada saat ini dan pada akhir zaman, jikalau Tuhan menghukum sesuai dengan dosa kami. Tetapi oleh karena anugerah dan belas kasih-Mu yang sungguh besar di dalam Yesus Kristus, maka kami datang ke hadirat-Mu memohon pengampunan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan memenangkan kami dalam melawan segala dosa, serta menuntun kami dalam melakukan perkara yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang datang memohon keampunan dosa dan yang haus akan anugerah Allah, terimalah pengampunan dosa menurut iman-Mu. Berpegang kepada perkataan Tuhan Yesus, saya selaku hamba Tuhan menyampaikan berita anugerah ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, percayalah, dosamu telah diampuni. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ
nomor 157 ayat 1. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat dan renungkanlah perkataan Tuhan Yesus pada waktu mempersiapkan perjamuan kudus. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, setelah mengambil roti dan mengucap berkat atasnya, ia memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan untuk aku." Sesudah mereka selesai makan, ia mengambil cawan dan mengucap syukur. Kemudian ia memberikannya kepada mereka dan berkata, "Terimalah dan minumlah dari cawan ini. Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang saudara diundang, datanglah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung dan yang menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan makanlah. Inilah dagingku yang diberikan untuk menebus dosamu. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk mengampuni dosamu. Itulah yang memelihara serta meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari PKJ 157 ayat 2 sampai 4. Sekarang aku datang membawa dosaku dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salibmu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih dan penuh karunia dan rahmat, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia dan kebaikan-Mu kepada kami.
Engkau telah mengorbankan dirimu demi menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami hidup dalam kasih-Mu. Baharuilah kami dalam menjalani kehidupan ini, agar kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, agar kami senantiasa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih atas keselamatan dan berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Saat ini kami mempersembahkan segenap keberadaan kami bersama dengan sebagian yang ada pada kami sebagai tanda syukur kepadamu. Berkatilah persembahan ini untuk menopang pelayanan di jemaat-Mu. Berkati juga kehidupan dan pekerjaan, serta segala sesuatu yang telah Kau percayakan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Dirinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan kekal. Pergilah, jadilah berkat dan peduli terhadap semua orang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Inang, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Puji Tuhan, kebaktian kita dan juga perjamuan kudus sudah berjalan dengan baik. Sebelum kita pulang, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Sadokaho Itanohon. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Sadokaho Itanohon. Sadokaho. Sambil bersalam-salaman ya. Sadokaho Itanohon apitoruhurmi padingat-ingat matong-tong didok Tuhani sesungguh hayudiarhon ramos parbuani ulung nipen tabun homa usi masoni. Sekali lagi. Sadokaho Itanohon apitoruhurmi padingat-ingat matong-tong didok Tuhani sesungguh hayudiarhon
Patahok kita horas toluhali. Horas, horas, horas. Marsalam mahita holobion, Pak Imam Mulak kita. Tuhan memberkati.